4 amalan. Tolong diperhatikan. Yang pertama, syukuri nikmat Allah terhadap umur kita yang masih sehat walafiat sampai ketemu bulan puasa. Kita bersyukur. Harus Bapak Ibu merasakan Anda bertemu bulan puasa dan masih bisa berpuasa. Wallahi, demi Allah, itu nikmat yang besar. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama bisa nikmati bulan Ramadan. Syukur. Yang kedua, kalau sepanjang tahun kita terbiasa menjadi masbuk, saya mohon selama 30 hari kita berjanji sama Allah tidak boleh masbuk lagi. Jaga salat berjamaah, jaga salat dengan takbirah ihram, takbirah pertama sama imam. Jadikan 30 hari menjadi orang-orang yang sempurna iman dan sempurna takwa dengan menjaga salat, karena salat kunci takwa, salat kunci sabar, salat kunci rizki, salat kunci keselamatan, salat kunci segala urusan kita dunia akhirat dan lahir batin. Kalau selama sepanjang tahun kita cukup lalai dari salat, terutama salat subuh, yang saya harapkan mudah-mudahan bulan Ramadan terutama salat subuh kita insya Allah menjadi makmur seperti salat Jumat. Yang ketiga, perhatikan Al-Quran. Bukan hanya setiap hari. Kalau di antara Bapak Ibu bisa setiap hari, saya mohon di bulan Ramadan ini berusaha sebanyak-banyaknya baca Quran. Begitu Anda berhenti baca Al-Quran, kemana-mana Anda berjalan, jangan berhenti menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang beriman, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Di panjang jalan, jalan kaki, naik motor, naik mobil, di mana saja berada, dalam keadaan wudu, tidak wudu, suci, tidak suci, menghadapi kiblat atau tidak, berdiri atau duduk atau baring, tidak berhenti berzikir kepada Allah. Karena orang munafik berzikir, orang mukmin berzikir, tapi beda mukmin sama munafik. Orang mukmin berzikir sebanyak-banyaknya, orang munafik berzikir tapi sedikit. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau kita termasuk sedikit berzikir, dikhawatirkan jadi orang munafik. Tapi kalau banyak berzikir, insya Allah menjadi tanda sempurna iman. Yang terakhir, yang keempat, menjaga sedekah, apalagi salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasul kedermawannya sepanjang tahun, jauh lebih kedermawannya terlihat di bulan Ramadan. Dikenal Rasulullah tidak pernah menolak. Sampai dalam sejarahnya, kalau ada orang minta bajunya, Rasul lepaskan bajunya dan memberikan kepada orang yang minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun begitu dermawannya sampai Rasulullah SAW marah pernah sekali sama Aisyah radhiyallahu anha. Ada beberapa dinar yang masih tersimpan di dalam rumahnya. Rasul menyuruh Siti Aisyah sedekahin kepada orang yang butuh. Begitu Rasul pulang dari masjid, kata Rasul kepada Aisyah, gimana istriku, sudah bersedekah dinar-dinar yang ada di rumah? Kata Siti Aisyah, aku lupa. Ke Rasulullah marah, saya tidak mau tidur di rumah saya, apalagi di bulan Ramadan masih ada harta di rumah. Jua, bayangkan. Jangan Bapak Ibu habisin uangnya di rumah ya. Simpan-simpan aja ada boleh. Sebagian bagi, sebagian simpan. Kita tidak bisa seperti Rasul menghabiskan semuanya. Oleh karena itu, jadikan Ramadan menjadi saksi baik di hadapan Allah dalam hal sedekah kita. Rasulullah sepanjang tahun dermawan, tapi di bulan Ramadan dermawannya perlipat ganda. Kita sama-sama buktikan di bulan Ramadan insya Allah menjadi yang terbaik untuk kehidupan kita. Kalau memang Ramadan yang ini menjadi yang terakhir, mudah-mudahan semua amalan ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kekurangan di masa-masa lalu, Ramadan yang sudah lalu, insya Allah kita mampu dikuatkan oleh Allah lahir batin agar kita masih bisa memenuhi kewajiban kita di bulan Ramadan. Apa yang harus kita berikan untuk Ramadan? Demi Allah, Bapak Ibu, kalau kita bisa berbicara sama orang yang sudah wafat, yang sudah dipanggil oleh Allah duluan,
kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Kalau mereka punya harapan, kalau kita bertanya, apa yang diharapkan oleh kalian? Orang yang sudah mati mengharapkan satu, kembali ke dunia untuk menambah sujud, menambah amal saleh, menambah sedekah, menambah salat malam, apalagi masuk Ramadan, menambah puasa Ramadan, menambah salat tarawih, dan menambah banyak amalan-amalan yang lain. Tidak ada orang yang sudah masuk di alam kubur, yang sudah lihat sendiri posisi kuburnya sempit dan gelap, menghadapi mungkar nakir. Tidak ada kemungkinan dia harap kembali ke dunia untuk menambah kekayaan, atau menambah ilmu, atau menambah jabatan, atau menambah keluarga dan keturunan. Tidak, karena dia sudah tahu dan Allah lihatkan dengan mata sendiri apa itu kebenaran, apa itu surga, apa itu neraka, apa itu kubur, dan apa itu mungkar nakir. Begitu dia lihat dengan mata sendiri, dia tidak akan harap dunia, dia harap kembali. Ya Allah, kembalikan ke dunia supaya saya bisa menambah amal saleh. Tapi apakah dengan harapan yang baik ini bisa terkabul? Tapi bagi Bapak Ibu masih bisa terkabul. Karena kita masih dalam kesempatan. Jangan sampai kita besok masuk kubur masih kita ingin, ya Allah, kasih waktu saya sebentar, biarpun 1 hari, biar saya jadikan 24 jam amal saleh. Ini kesempatannya. Bulan Ramadan yang terakhir, bulan Ramadan kita jadi hamba Allah lahir batin. Bulan Ramadan ini kita buktikan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.